Bab 022. Apa kamu tidak percaya pada Din? Tanya Kania. Aku percaya padanya, tapi aku tidak mau membuatnya merasa tidak berguna karena aku menyuruh pengawal lain mengawal mereka. Itu bisa memecah konsentrasinya saat menjaga Mami, kata Dava. Oh begitu, Kania mengangguk mengerti. Ayo masuk sayang, ajak Kania. Tidak, kita di sini dulu. Rasanya aku mulai menyukai lokasi ini. Dava tersenyum nakal dan lagi-lagi dia merebut ciuman dari Kania. Dasar, Kania menepuk dada Dava pelan. Tapi kulihat kau begitu menikmatinya, Dava meledek. Sudahlah, jangan menggodaku. Ayo masuk. Kania menarik tangan Dava namun bukannya ikut berjalan bersama. Dava malah menarik Kania hingga terduduk di pangkuannya dan lagi-lagi Dava mengambil kesempatan itu untuk menciumnya. Kania tertawa melihat tingkah Dava yang sangat manja itu. Mami sudah sampai di sebuah mall yang besar yang merupakan milik Dava. Sesuai peraturan, siapapun yang berbelanja meskipun itu adalah Dava maka harus tetap membayar. Karena itu Mami meminta Atom kepada Dava. Mami masuk ke dalam toko tas branded di mall itu. Dia membeli tas yang paling mahal. Setelah itu dia pergi ke toko sepatu. Saat sedang mencoba sepatunya, Tante Laura, sapa seorang gadis yang seperti mengenal Mami. Celin, Mami terkejut melihat Celin. Tante, apa kabar? Celin memeluk Mami. Baik sayang, kamu sendiri apa kabar? Mami membalas pelukannya. Baik Tante. Tante sama siapa? Om Erlangga mana Tante? Tanya Celin. Om sudah kembali ke Amerika, kata Mami. Tante, kita minum dulu yuk, Celin kangen sekali sama Tante, kata Celin membujuk. Oke sayang, kita kesana aja ya. Mami menunjuk sebuah tempat makan di dalam mall itu. Mereka pun berjalan menuju ke sana. Tante, kenapa banyak sekali pengawal? Celin berbisik. Biasalah, Dava, kata Mami. Celin hanya mengangguk. Mereka telah sampai dan memesan minuman. Om dan Kak Dirga, apa kabar Tante? Tanya Celin. Baik kok. Oh iya, bagaimana kabar Papa dan Mama kamu? Tante sudah lama tidak bertemu dengan mereka, tanya Mami. Mereka baik Tante, sekarang mereka sedang menetap di Perancia Tante, kata Celin. Kamu tinggal sendiri kalau begitu ya, kata Mami. Begitulah Tante, Celin tersenyum. Oh ya, apa kamu sudah menikah? Tanya Mami. Belum Tante, pacar saja belum punya, Celin mengulum senyuman. Sayang sekali, gadis secantik kamu masih single, memangnya apa yang kamu tunggu? Tanya Mami. Tidak ada Tante, Celin terlihat ragu. Apa kamu masih menunggu Dava? Tanya Mami. Tidak ada kesempatan untuk menunggunya Tante, Celin tersenyum kecil. Kenapa? Apa yang dia katakan padamu? Tanya Mami. Dia sudah mencintai orang lain Tante, kata Celin. Terus apa kamu akan menyerah? Tanya Mami. Tante? Apa maksud perkataan Tante? Celin tidak mengerti, Celin tampak bingung. Kalau kamu masih mencintai Dava, Tante akan mendukungmu 100%, kata Mami. Senyum Celin mengembang di wajahnya. Tapi Tante punya rahasia tentang Dava, kata Mami. Rahasia apa Tante? Celin penasaran. Mami membisikkan sesuatu pada Celin. Mata Celin langsung membulat. Apa? Menikah? Dengan adiknya Dika? Hamil? Celin kaget namun dia masih bisa mengendalikan volume suaranya. Tante, wanita itu sedang hamil, mana bisa Dava bercerai darinya, kata Celin. Setelah dia melahirkan anaknya, Tante akan segera memisahkan mereka. Bahkan sekarang Tante sedang berusaha membuat keretakan di antara mereka, kata Mami. Kalau Tante yakin bisa memisahkan mereka, Celin akan menunggu saat itu tiba Tante. Kapan saja Tante membutuhkan Celin, segera hubungi Celin Tante, kata Celin. Kamu benar, jika orang ketiganya adalah Tante mereka akan dengan mudah berbaikan. Tante akan mengusahakan agar kamu dan Dava sering-sering bertemu dan jalan bersama.
Dengan begitu, itu akan menimbulkan kecemburuan pada istri Dava. Mami mengembangkan senyumannya. Celin juga tersenyum padanya, bagaimanapun dia masih sangat mencintai Dava. Dia tidak peduli cara apa yang ditempuhnya. Dia akan tetap memperjuangkan perasaannya. Setelah obrolan panjang itu, mereka bertukar nomor ponsel. Setelah itu mereka berpisah. Mami memilih untuk berbelanja perhiasan dulu, baru setelah itu dia kembali ke rumah Rangga. Sepanjang perjalanan pulang dia terus tersenyum memikirkan rencana apa saja yang akan dilakukannya. Kali ini kamu akan tamat, wanita sialan. Malam pun tiba. Mami, Dava dan Kania tengah makan malam bersama. Dava, tadi Mami bertemu dengan Celin di mall, kata Mami. Dava langsung terbatuk-batuk. Kania mengambilkan minum untuknya. Dava melihat wajah Kania yang tampak tidak bereaksi setelah mendengar nama Celin, malah Dava yang takut Kania akan terpengaruh dengan kata-kata Mami. Sekarang dia semakin cantik. Mami sangat menyukainya. Andai saja dia yang menjadi menantu Mami, kata Mami tersenyum. Sekarang Mami menyebut diri Mami dengan kata Mami, biasanya dengan kata aku, kata Dava mengalihkan pembicaraan. Tidak apa-apa, Mami hanya ingin lebih dekat denganmu, kata Mami tersenyum. Oh ya, kamu kapan undang Celin kemari untuk makan malam? Dulu kan kalian sering sekali jalan bersama, bahkan Mami dan Papi sudah menganggapnya seperti anak. Kalian kan dulu sangat dekat. Mami berusaha memanas-manasi Kania, namun Kania tampak biasa saja dan itu membuat Mami semakin kesal. Mam, sudahlah, kenapa harus membicarakan dia? Ada istri Dava di sini, Dava mengingatkan. Oh, jadi kamu mau kita berdua saja yang berbicara tentangnya? Tanya Mami. Sudahlah Mam, aku tidak mau membicarakannya, kata Dava. Kamu ini, padahal Celin itu sempurna sekali. Cantik, seksi dan pintar. Sayang sekali, Mami menggeleng kepalanya. Dava terus melirik Kania, namun Kania tetap santai dan terus memakan makanannya. Dava sedikit lega karena Kania tidak terpengaruh omongan Mami. Makan malam selesai. Dava dan Kania hendak naik ke atas, namun Mami memanggilnya. Tunggu dulu, ini tadi Celin menitipkan ini pada Mami untukmu. Mami memberikan sebuah kotak hadiah untuk Dava. Mam, aku tidak mau, Dava menolak. Ini pemberian orang, suka atau tidak terimalah, Mami memaksa. Terima saja sayang, tidak baik menolak niat baik orang, Kania tersenyum. Dava dan Mami sama-sama kaget karena Kania malah menyuruhnya menerima hadiah Celin. Dava pun menerimanya dengan berat hati. Mereka naik ke atas. Kamu bisa saja tersenyum sekarang Kania, tapi saat kamu mengetahui isi hadiah itu, aku tidak yakin senyumanmu akan tetap ada. Mami tersenyum licik. Dava dan Kania sudah berada di kamar. Dava mencampakkan hadiah itu ke tempat sampah. Kenapa dibuang sayang? Itu kan hadiah, Kania heran. Kau ini tidak sadar ya? Mami mencoba memprovokasimu, kata Dava. Ya, aku tahu, kata Kania. Apa? Dava kaget. Aku sudah menduga hal-hal seperti ini akan terjadi. Mulai dari hadiah kecil, mendatangkan Celin kemari, mendekatkan kamu dengan Celin. Aku yakin itu akan segera terjadi, kata Kania. Kamu kenapa bisa berpikir sampai ke situ sayang? Apa itu sebabnya sejak makan malam tadi kamu diam saja? Dava mencoba menerka. Kania mengangguk. Maafkan aku sayang, tapi aku akan mengikuti permainan Mami, kata Kania. Termasuk kejadian di taman, apa itu juga rencanamu untuk mengikuti permainan Mami? Tanya Dava. Kamu tahu dari mana? Kania kaget. Kau ini seperti baru mengenalku. Sebelum membangunkanmu, aku sudah mengecek CCTV taman dan melihat apa yang dilakukan Mami, kata Dava. Lalu kenapa kamu masih bertanya padaku saat itu sayang? Tanya Kania. Aku hanya ingin tahu jawabanmu.
Semula aku berpikir kau akan jujur dan mengatakan itu adalah ulah Mami, ternyata tidak. Kau malah membuat alasan itu, kata Dava. Kamu kan sudah tahu kenapa masih tetap mengajakku ke bangku itu. Kania menatap sedikit kesal. Kenapa? Ya karena aku tertarik dengan kalimat, kita bisa melakukan apa saja, aku jadi penasaran, kata Dava. Tidak, kamu bukan penasaran tapi kamu mau mengambil kesempatan, benarkan? Kania menatapnya penuh selidik. Wah, istriku memang sangat pintar, Dava mengusap rambut Kania. Oke baiklah, kita lewati saja ini. Aku sangat penasaran dengan isi hadiah itu. Kania memungut hadiah itu dari tempat sampah. Kau sangat jorok, Dava memandang jijik. Jorok apa? Bahkan tidak ada sebutir debu pun di sini. Kita tidak pernah membuang apapun di sini. Mungkin ini tempat sampah terbersih di dunia, kata Kania. Dava mengalah. Kania hendak membukanya namun tangan Dava menahannya. Berjanjilah untuk tidak terpengaruh dengan isi hadiah ini, Dava menatap serius. Kita lihat saja, kata Kania. Perlahan Kania membuka bungkus pita lalu dengan pelan dia membuka kotak di bagian atas. Dan terlihatlah sebuah. Perlahan Kania membuka bungkus pita lalu dengan pelan dia membuka kotak di bagian atas. Dan terlihatlah sebuah foto yang membuat mata Dava membulat dan jantungnya berdegup kencang. Dalam foto itu terlihat Dava tengah berpelukan dengan Celin di sebuah acara wisuda. Mereka tampak sangat mesra. Kania menatap foto itu dengan tatapan tidak suka. Dia terlihat menarik nafas panjang dan mengeluarkannya perlahan. Dia menatap Dava yang diam saja seperti orang bingung. Dia kelihatan gugup. Ah sudahlah, ini hanya foto masa lalu. Kania hendak membuang foto itu ke tempat sampah. Namun sebelumnya dia menggunting foto itu jadi dua bagian. Foto Dava dia letakkan di atas meja sedangkan foto Celin dia gunting menjadi potongan-potongan kecil. Selamat tinggal masa lalu, Kania melangkah menghampiri Dava yang menghembuskan nafas lega. Kau tidak marah kan? Tanya Dava ragu. Tidak, itu kan hanya foto masa lalu, kata Kania. Kenapa dia memberiku hadiah ini? Dava tidak mengerti. Entahlah, mungkin dia hilaf, kata Kania. Tidak, ini pasti rencana Mami dan Celin agar membuat keretakan antara kita, kata Dava. Pintar sekali, Kania tersenyum. Lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya Dava. Kita ikuti saja permainan mereka, kata Kania. Caranya? Tanya Dava. Kita kabulkan keinginan mereka. Aku yakin Mami sudah memberitahu Celin bahwa kita sudah menikah, kata Kania. Maksudmu kita akan bersandiwara seolah-olah kita bertengkar begitu? Tanya Rang. Yap, kata Kania. Apa kita harus cekcok di depan Mami? Tanya Dava. Tidak perlu, belum saatnya sayang, kita hanya perlu berdiam-diaman saja. Jangan tunjukkan keromantisan kita di depan Mami, kata Kania. Baiklah, jika ini sandiwara, apapun yang kau lihat dan dengar jangan pernah percaya. Mengerti? Dava meyakinkan. Aku mengerti, itu juga berlaku untuk dirimu sayang, kata Kania. Sudah saatnya sholat, ayo. Dava dan Kania sholat tapi kini mereka sholat berjamaah karena Dava sudah siap menjadi imam. Keesokan harinya, mereka sedang sarapan. Mami terus melirik Dava dan Kania yang terus memasang wajah masam. Bagus, sepertinya rencanaku berhasil, gumam Mami. Selesai makan, Dava pamit pada Mami. Aku pergi dulu ya Mam. Dava mencium punggung tangan Mami. Hati-hati ya sayang, kata Mami. Dava langsung pergi tanpa berpamitan dengan Kania. Kania juga langsung pergi ke atas. Mami sangat senang melihatnya. Dia menelpon Celin. Halo sayang, rencana kita berhasil. Dava dan istrinya sedang bertengkar. Ini kesempatan untukmu agar bisa menarik perhatiannya. Mami menutup teleponnya. Tanpa dia sadari Kania masih memperhatikan dan mendengar apa yang dia katakan.
Kania tersenyum dan langsung menjalankan liftnya yang belum sempat dia tutup. Mami masuk ke dalam dan memilih bersantai di taman yang sudah direbutnya itu. Kania duduk di balkon kamarnya. Dia memainkan ponselnya. Sementara itu, ibunya berusaha memisahkan mereka. Semakin bagus. Aku tidak perlu repot-repot turun tangan. Segera habisi wanita itu saat Dava lengah dan tidak memperdulikannya. Setelah itu berikanlah bukti pada Dava bahwa semua ini adalah ulah ibunya. Dengan begitu, keluarga mereka akan hancur. Pria itu menutup teleponnya. Senyumnya menyeringai. Di kantor. Selamat pagi Tuan, Celin menyambut dengan senyuman hangat. Dava terus berjalan menuju ruangannya. Cih, kalau bukan karena rencanaku dan istriku, aku tidak sudi bertemu denganmu. Ingin rasanya ku robek mulut sampahmu itu. Dava sudah di dalam ruangannya. Celin tiba-tiba masuk dan mengunci pintu. Hal itu membuat Dava kaget. Apa yang kau lakukan? Dava menatapnya tajam. Jelaskan padaku, apa benar kau sudah menikah? Celin melipat tangannya di dada. Dari mana kau tahu? Dava pura-pura kaget. Dari Tante Laura, kata Celin. Ya, aku memang sudah menikah dan istriku sedang hamil. Puas kau, kata Dava. Celin menatapnya kesal. Kenapa kau tidak memberitahuku? Celin menatapnya serius. Untuk apa? Apa kau ingin memberi selamat kepadaku? Tanya Dava. Mungkin saja, kata Celin ragu. Oh tunggu. Apa ini alasannya Pak Arifin mau bekerja sama dengan kita? Apa karena dia sudah mengetahui kalau kau sudah menikah? Tanya Celin. Sahut Dava. Dan dia makan malam di rumahmu sendirian karena kau tidak mau siapapun mengetahuinya. Tanya Celin lagi. Sahut Dava. Apa tidak ada kata lain selain Celin mulai kesal. Jika kau sudah selesai, pergilah, aku sedang tidak ingin berdebat, kata Dava. Wajahnya terlihat begitu tidak bersemangat. Tante Laura benar, dia sedang bertengkar dengan istrinya. Bagus, aku akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Celin tersenyum dan melangkah keluar. Siang harinya. Ayo makan siang bersama, ajak Celin. Tidak, jawab Dava. Ayolah, rayu Celin. Tidak, jawab Dava lagi. Tiba-tiba, pintu dibuka oleh seseorang yang tak lain adalah Mami. Tante, Celin menghampiri Mami dan cipika-cipiki dengannya. Tante tumben kesini, kata Celin. Tante mau mengajak kamu makan siang bersama, kata Mami. Wah, Celin mau tante, Celin terlihat bersemangat. Ayo Dava, ajak Mami. Kenapa Dava harus ikut Mam? Dava terlihat sangat malas. Ayo, Mami mulai memelotot ini. Dengan berat hati Dava ikut bersama mereka. Kalau bukan karena Kania aku pasti sudah membongkar rencana kalian. Tapi Kania benar jika aku bongkar sekarang. Mami masih punya ribuan alasan. Kami harus benar-benar mengikuti permainan Mami sampai akhir. Di sebuah restoran. Celin, kamu cantik sekali sih. Aduh sayang sekali tante tidak bisa menjadikan kamu menantu, kata Mami. Bisa kok Mam, kata Dava. Oh ya bagaimana? Apa kamu akan menceraikan Kania dan menikahi Celin? Mami terlihat senang. Dirga kan ada. Lagi pula dia masih sendiri. Sangat cocok dengan Celin, kata Dava. Apa? Kenapa harus Dirga? Dia kan jauh di Amerika. Mami maunya Celin jadi menantu Mami, kata Mami. It will never happen Mam, kata Dava. Tidak ada yang tidak mungkin. Kamu hanya tidak tahu tingkah laku istrimu saat kamu tidak di rumah. Dia sering sekali mengatur pelayan sesuka hati bahkan sampai menggunakan kekerasan, kata Mami. Oh ya kenapa bisa separah itu tante, kalau Celin tidak akan melakukan itu. Mereka kan juga manusia. Kasihan tante, kata Celin. Celin tidak tahu bahwa apa yang dia dengar adalah kebohongan. Mungkin bawaan ibu hamil, kata Dava.
Dia sangat malas berdebat tentang itu di sini. Itu akan memakan waktu yang lama. Lagi pula dia tahu bahwa ibunya sedang berbohong.